رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita jawab pertanyaan jamaah dari Ibu Lia di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai tasawuf. Pernah saya dengar kalau tawasul itu dibolehkan kepada makam Rasulullah, amal perbuatan orang soleh, ulama masih hidup. Apakah boleh bertawasul kepada makam orang soleh karena banyak yang mempraktekannya? Ada ulama hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya abang namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya adik namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Dia menulis satu kitab judulnya tentang At-Tawassul At-Tabarruk bis Salihin. Buku itu sudah dibagi-bagikan, cetak banyak, dibagikan ke jamaah. Itulah yang kita baca dulu waktu berziarah ke makam Syekh Syekh Burhanuddin Kuntu. Nah, kitab itulah yang kita baca. Saya bahas satu-satu dulu. Hadis yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya adalah tawasul dengan amal soleh. Ada dalam Sahih Bukhari. Ketika seseorang masuk ke dalam gua, 3 orang dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup, yang satu bertawasul, ya Allah, berkat baktiku kepada orang tuaku, bukakanlah pintu gua ini, terbuka. Yang satu lagi bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, berkat sedekahku kepada pembantuku, terbuka. Yang satu lagi bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, berkat aku tidak jadi berzina karena takut kepada Engkau. Itu menunjukkan bahwa bakti pada orang tua, sedekah, dan tidak jadi buat dosa karena takut pada Allah, bukan karena tak jadi buat dosa karena ditangkap security. Tak jadi buat dosa karena takut kepada Allah, bisa dijadikan sebagai tawasul. Tawasul itu apa? Perantara. Jadi menghadap Allah itu dengan membawa perantara amal soleh. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, luluskanlah anakku. Misalnya begitu. Boleh. Tidak ada ikhtilaf. Yang ada ikhtilaf adalah tawasul kepada Nabi Muhammad SAW setelah dia meninggal. Adapun ketika dia masih hidup, tak ada ikhtilaf. Mereka bertawasul, ya Allah, sembuhkanlah aku berkat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah bertawasul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi kalau perang melawan orang kafir Bani Ghatafan, mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman yang akan kau utus, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan. Menang. Itulah dalil ulama membolehkan tawasul setelah Nabi Muhammad meninggal. Mana dalilnya? Sebelum dia ada, boleh bertawasul. Maka setelah dia tidak ada, sama. Dan Nabi itu tidak mati seperti kita mati. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari Pekanbaru, dari Indonesia dibawa ke makamku di Madinah. Dia punya kehidupan barzah khususiyah. Salawat kamu dibawa ke makam Nabi. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati, dimakan cacing tanah, sudah busuk, sudah hancur. Kata Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi bertawasul kepada Nabi sebelum dia ada, setelah dia ada, setelah dia tak ada, maka boleh bertawasul kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad SAW. Aku bertawasul kepada Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Anti wassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha wa taj'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Aku bertawassul berkat kedudukan Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah urusan kami, jadikan anak kami anak-anak soleh. Begitu cara bertawassul. Inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, mintanya kepada Allah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum paham juga tawassul itu Pak Ustadz. Pak Ustadz, bisa nggak ceramah ke masjid kami? Oh, mohon maaf Pak, jadwal saya udah fix penuh 12 hari Jumat, 12 khutbah, 12 i'tikaf, 12 subuh sampai Desember. Tapi kemarin saya udah bilang sama Ustadz YTWU, insya Allah bisa. Nah, itu namanya bertawasul dengan Ustadz YTWU.
Begitulah agak-agak perbandingan. Nah, bagaimana bertawasul dengan orang soleh? Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawasul dengan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, bertawasul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, bertawasul dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, bertawasul dengan wali-wali Allah yang soleh-soleh ini, bukan bertawasul dengan dukun, bukan bertawasul dengan setan, bertawasul dengan orang soleh, karena kesolehannya, karena khusyuknya, karena kewaliannya. Abdul Qadir Al-Jilani, sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang kewaliannya, tentang karomah-karomahnya. Imam Nawawi yang menyusun cerita riwayat-riwayat kesohihan. Imam Nawawi itu kurang soleh apalagi sampai hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim, tapi dia tak punya Sahih Muslim. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, khatam Sahih Muslim itu dia syarah, tapi dia tak punya Sahih Muslim. Artinya Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Dan dia mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada kitab judulnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, ditulis oleh ulama Suriah, Damaskus. Kata beliau, ketika orang bertawasul, ya Allah aku mohon kepada engkau dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka yang dimaksudnya di situ adalah dengan amal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkat walimu ini ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami. Memintanya kepada Allah, tapi dengan menyebut hamba dia yang soleh. Begitulah makna tawasul. Dua, Pak Ekmal, Ustadz, adakah hadis tentang fasdu? Tentang fasdu ada, tentang bekam ada. Bedanya kalau bekam itu adalah dulu bekam tradisional tanduk yang disedot, dihisap tanduk lubang, lalu kemudian naik kulit itu, ditahan, ditutup, lalu sekarang sudah ada alatnya, lalu kemudian ditusuk atau ditoreh, keluarlah darah, tidak sampai ke daging yang ada di permukaan. Sedangkan fasdu adalah ditahan, lalu kemudian ada urat, orang yang mengerti, jangan dicoba sendiri. Jangan lakukan kecuali ahlinya, kan selalu iklannya gitu. Nah, tentang fasdu ada. Yang tidak boleh itu adalah meletakkan, yang tidak disukai Nabi itu adalah meletakkan besi panas. Nah, itu juga dilaksanakan zaman dulu. Nah, jadi banyak cara pengobatan alternatif waktu itu. Di antaranya adalah meletakkan besi panas di tempat. Itu pun dilakukan juga orang sekarang. Ada istilahnya itu, cari di internet. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Adapun kalau al-fasdu dibenarkan. 3, M. Mahsun, Ustadz, bagaimana kita menyikapi bencana melanda secara berturut-turut? Apakah ini murka Allah? Apakah ini ujian? Atau ini cobaan? Dulu-dulu tak ada banjir bandang sedahsyat ini. Lalu kenapa terjadi seperti ini? Hutannya ditebang. Lalu kemudian tanahnya, kalau kita mau naik pesawat, mau mendarat, nampak itu. Begitu banyak danau-danau. Orang yang tak mengerti, dia lihat, oh cantik ya, itu bukan danau. Itu adalah bekas sisa-sisa tambang liar. Tambang liar, kenapa tak ditangkap? Dia nyogok, sogok, merusak semuanya. Semuanya dapat. Semuanya mendapat, sehingga akhirnya diam. Yang ribut malah yang ditangkap. Kamu ditangkap karena kamu lapor. Yang melapor malah kena tangkap. Akhirnya takut. Akhirnya datang banjir bandang. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat jelas kerusakan fil barri di daratan, wal bahri lautan. Gara-gara apa? Bima kasabat aidin nas, akibat ulah tangan perbuatan manusia. Tapi kalau kita sudah jaga alam, reboisasi penghijauan, hutan ditebang untuk kelapa sawit, tapi ada cagar alam, cagar budaya, hutan lindung. Bahwa bekas-bekas mengambil uranium, mengambil timah, mengambil emas, mengambil batu bara, tapi lalu kemudian reboisasi penghijauan. Terjadi juga banjir. Beriman kepada takdir. Ini adalah ujian dari Allah. Nah, jadi jangan nanti yang ceramah justru yang illegal logging. Marilah kita bersabar, ini takdir dari Allah. Ente yang nebang kok enak aja bilang bersabar. Ente iya punya rumah di Jakarta. Itu orang yang hanyut itu, apa salah dosa mereka? Kau zalim, nanti amal-amalmu akan diambil.
Ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang menghadap Allah bi sholatin, dengan salat, wa siyamin, dengan puasa, wa zakatin, tapi ternyata dia sudah menzolimi orang. Maka inilah orang yang muflis. Siapa itu muflis? Orang yang amalnya tidak dapat menolong dia di hadapan Allah, dia rugi. Lalu kemudian, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Jangan tebang hutan, jangan lagi buat illegal logging, jangan lagi buat tambang liar. Jadi ustadz bukan hanya berceramah, khutbah, tapi sampaikan ini. Masalah orang benci itu resiko. Ma'asabah, kalau sudah kau laksanakan itu terjadi juga, berarti itu adalah pertama, Allah mau menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah mau mengangkat derajat. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan baik. Ketiga, Ibu Hasril. Ustadz, mantan suami saya punya hutang emas 15 gram. Haruskah saya membayarnya? Sedangkan saya tidak memakai makan duit itu. Yang punya emas menagih ke orang tua saya. Seseorang meninggal dunia, hartanya tidak boleh dibagi. Hartanya baru boleh dibagi setelah dilakukan dua. Pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih sepertiga harta. Jadi kalau harta almarhum 1 miliar, wasiat hanya boleh keluar 333 juta. 666 dibagi kepada ahli waris. Oke, keluarkan wasiat 333. Tinggal 666. Audain, bayarkan hutangnya. 666 juta, bayarkan hutang. Habis. Ternyata hutangnya 2 miliar. 666 yang sudah dibayar. Berarti masih ada 1,4 lagi. Siapakah yang wajib membayar 1,4? Tak ada yang wajib membayar. Anaknya Pak Ustaz? Anaknya tak wajib. Istrinya Pak Ustaz? Istrinya pun tak wajib membayar. Lalu salah siapa? Salah sendiri. Kenapa ente mau kasih dia pinjam? Makanya kalau mau ngasih orang pinjam, tanya dulu aset kau berapa. Kalau kau mati kira-kira bisa nggak ini membayar. Jadi kalau ada anak mau membayarkan hutang orang tuanya, itu bukan kewajiban, tapi birrul walidain. Nah, jadi ibu tidak wajib membayarkan hutang almarhum yang 15 gram di luar harta peninggalan almarhum. Ibu tidak sebutkan berapa almarhum meninggalkan warisan, maka saya tak bisa jawab. Ibu dapat tak kemarin? Dapat Pak Ustadz. Berapa dapat? 15 juta. Bayarkan. Kenapa? Karena 15 gram itu sekarang 15 juta. Jadi kalau gitu saya nggak dapat warisan. Salah sendiri. Kenapa mau keluarkan wasiat, keluarkan warisan. Makanya kadang kita melihat tanah ini jangan dibeli, bermasalah. Kenapa? Karena sebetulnya dia bagi warisan tapi belum bayar utang. Keluarkan dulu wasiat, bayar utang, baru bagi warisan, supaya tidak jadi masalah. Banyak orang tidak mau membahas masalah warisan ini. Pak, nanti arisan kita judulnya warisan ya. Jangan bahas-bahas warisan. Bahas warisan. Arisan-arisan keluarga, bahas masalah warisan. Supaya nanti ketika kita mati orang nggak terkejut. Tulis di situ. Kalau aku mati, anak cucuku mesti melaksanakan syariat Islam. Yang syariat Islam waktu Idul Fitri, Idul Adha aja. Warisan tidak dilaksanakan syariat Islam. Terakhir Pak Arif, adakah penjelasan mengenai surga pada surat Ar-Rahman? Kenapa perbandingannya 2 Pak Ustadz? Dan surga selanjutnya ada surga lagi. Liman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia dapat 2 surga. Surga apa yang dimaksud? Banyak pendapat ulama. Tapi di antara pendapatnya adalah di dunia ini dia sudah dapat surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kamu makan minum. Kata sahabat, mana ada surga di dunia ya Rasulullah? Surga kan di akhirat. Kata Nabi, ada surga di dunia. Apa itu? Majalisus zikir, majelis zikir. Ketika kau takut kepada Allah, lalu kau tidak makan riba, tidak makan haram, tidak makan sogok, hatimu selalu ingin ikut berzikir, kau sudah dapat surga di dunia. Berapa banyak orang mendengar suara azan pun dia risau. Pak, ini masjid ini udah ada azan. Udah Pak Ustadz. Terus kok nggak kedengaran? Mikrofon nggak boleh keluar Pak Ustadz. Kenapa? Itu ada jamaah kita kalau mendengar mikrofon dia cabut.
parang panjang. True story itu, kisah nyata. Entah masih hidup atau udah mati orang itu. Risau dia mendengar azan. Orang Islam, bukan non-muslim. Malah non-muslim yang diam aja. Kamu nggak marah dengar? Bagus, hilang hantu-hantu di rumah saya katanya. Nah, jadi dua surga di dunia kau mendapatkan surga. Apa surga dunia itu? Ketika hatimu tenang dengan pembagian Allah. Laisal ghina kasratul mal. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang yang merasa cukup. Dia merasa cukup. Rezekinya barokah, anak-anaknya barokah. Tapi ada pula orang yang melimpah ruah tapi kurang. Makanya dikatakan dalam hadis, iyyakum wal faqra fa innahu iyyakum wat tam'a fa innahu al faqrul hadir. Jauhilah sifat tamak, karena tamak itu adalah fakir yang selalu kurang. Orang kalau fakir, sebanyak apapun mobilnya dia kurang, karena yang dia lihat orang yang punya pesawat. Sebesar apapun rumahnya kurang, karena yang dia lihat orang yang punya rumah halamannya selebar lapangan sepak bola. Cobalah tengok rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hatinya lapang. Nah, jadi surga sudah kau dapatkan di dunia, sebelum nanti ada surga yang mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Barakallahu fikum, terima kasih, jazakumullah khairul jaza.